Ya, pemirsa, video balita dibawa oleh orang tuanya mendaki Gunung Kerinci viral di media sosial dan menuai sorotan. Dalam video tersebut terlihat bocah yang digendong sang ayah di dalam tas parasut khusus saat mendaki Gunung Kerinci. Masih tidur. Inilah video saat bocah bernama Isyana Revilin Setiawan atau Baby Ana yang masih berumur 1 tahun 7 bulan digendong sang ayah saat mendaki Gunung Kerinci di Jambi yang memiliki ketinggian sekitar 3.805 meter. Menggunakan tas gunung khusus, sang ayah menggendong anaknya melewati jalan yang cukup menantang dan ekstrim dalam pendakian tersebut. Meski harus menghadapi jalur yang menantang dan suhu udara yang dingin, namun sang ayah dan ibunya terus menapaki jalur pendakian gunung yang dijuluki Atap Sumatera tersebut. Video sang bocah yang diajak mendaki Gunung Kerinci ini pun viral di media sosial. Berbagai sorotan dan komentar dilontarkan oleh netizen. Di antaranya mempertanyakan soal aturan ataupun SOP mendaki gunung bersama seorang bocah. Dari video yang beredar tersebut diketahui pendakian dilakukan pada tanggal 15 Agustus lalu melalui pos jaga jalur pintu rimba R10 di Krisik Tuwokayu Aro, Kabupaten Kerinci. Belakangan diketahui orang tua bayi tersebut pasangan Rudi Kuku Setiawan dan Indah Pratiwi adalah keluarga yang memang hobi mendaki gunung. Iya, foto sama ini baby. Ayo Pak, foto sama aku Pak. Iya. Foto sama ini baby Ana ya. Warga Benowo, Surabaya ini memiliki 4 orang anak dan keempat anaknya kerap diajak Rudi saat mendaki berbagai gunung di Indonesia. Sebagai pasangan pendaki, Rudi dan Indah bermimpi kelak akan mendaki bersama keempat buah hatinya ke sejumlah gunung ternama di dunia. Dari Jambi dan Surabaya, tim TV One mengabarkan. Ya, seru sekali ya melihat mereka ini mendaki gunung sekeluarga kompak. Tapi kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat dari sisi kesehatan apakah memang sebenarnya boleh begitu balita untuk diajak naik gunung hingga summit ke puncak nih ya. Sudah bersama kami dokter anak, Dr. Farabi Elfus. Selamat siang, Dok. Selamat siang Mbak Ana dan Mbak Vena. Dok, apa kabar? Sehat? Sehat, Dok. Semoga sehat juga ya. Dok, kalau kita lihat tadi videonya ini, sepertinya tidak hanya di Indonesia kan, untuk orang tua banyak yang mengajak anaknya ini hiking, mendaki gunung. Sebenarnya untuk dari sisi kesehatan sendiri, apakah memang boleh balita naik gunung? Ya, ini pertama-tama memang rekomendasi dari organisasi profesi masih sangat terbatas ya. Yang kedua, ini yang perlu diketahui, tubuh itu untuk bisa stabil butuh homeostasis, butuh keseimbangan yang luar biasa. Dan anak ini bukan miniatur orang dewasa. Organnya masih bertumbuh dan berkembang, termasuk anaknya juga masih bertumbuh dan berkembang. Sementara mendaki gunung itu kan sangat rawan sekali terjadi hipotermi, bisa terjadi dehidrasi, hipoglikemi, kekurangan energi karena akibat asupan yang kurang. Dan anak itu butuh nutrisi lengkap, apakah bisa di-provide, bisa disediakan dengan baik saat dengan keadaan apa adanya misalnya gitu. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan sama orang tua yang ingin membawa anaknya ke gunung, apakah sudah mengetahui ini semua. Karena kadang-kadang sebagai orang tua mungkin udah paham sekali naik gunung ya, sudah pengalaman dan lain sebagainya, apakah sudah paham dengan kebutuhan cairan, kebutuhan nutrisi dan lain sebagainya harus dipikirkan. Dan juga apakah ada tujuan untuk perkembangannya ke sana gitu ya. Apakah cukup dengan naik bukit saja, dikenalkan dulu misalnya, yang mana sekarang lagi iklimnya lagi ekstrim ya, lagi sangat-sangat ekstrim sehingga terjadi perubahan dahsyat yang mana orang dewasa saja bisa terjadi masalah, apalagi seorang anak-anak. Ya sebetulnya itu yang harus diketahui oleh orang tua, yang harus dipikirkan, dan juga apakah sudah membawa backup tim yang baik. Apakah sudah ada tim kesehatannya apabila terjadi apa-apa, sudah bawa obat-obatan lengkap, termasuk misalnya anti kejang akibat kekurangan hipoglikemi, kekurangan gula tadi, kekurangan oksigen, dan lain sebagainya bisa terjadi di gunung. Ini yang harus sangat-sangat dipahami ya. Mungkin untuk larangan dan tidak larangan ini memang masih terbatas rekomendasinya, kan, tetapi
Kita semua harus pikirkan itu semua agar tidak terjadi masalah di gunung, di puncak gunung yang pasti sangat minim bantuan, minim nutrisi, minim alat kesehatan, dan bisa saja tidak terdapat tenaga kesehatan yang membantu. Oke. Dan apakah orang tuanya tahu medan dan lain sebagainya? Mungkin kalau itu tahu, tetapi yang lain-lain tadi dipikirkan nggak gitu. Misalnya nih dok, orang tuanya sudah mempersiapkan yang seperti yang tadi dokter Farabi katakan. Artinya kalau memang sudah tahu resikonya seperti apa dan sudah mempersiapkan apa saja, itu diperbolehkan dokter? Ya, sebetulnya kalau tidak ada rekomendasi tadi, larangan dan tidak larangannya nih masih terbatas. Cuman saya perlu mengutarakan bahwa 1 derajat aja kenaikan suhu itu bisa bermasalah bagi anak, beda sama orang dewasa. Banyak sekali orang dewasa berpikir, oh kayak gini kok iklimnya, oh kayak gini kok cuacanya, kayaknya anak kecil juga sama kan, bisa jalan, bisa makan, bisa lari-lari, mungkin mirip saja. Ini yang harus dipahami bahwa berbeda. Anak bukan miniatur orang dewasa. Cuaca saat itu bisa saja tidak bermasalah bagi orang tertentu, bisa bermasalah bagi orang dewasa lain, apalagi bagi anak gitu. Baik. Nah ini yang harus dipikirkan. Bisa saja saat sampai di atas dengan baik, sedang beruntung misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita kalau lagi ngobrol kan, misalnya mau naik motor nggak pakai helm nggak apa-apa tuh misalnya gitu kan, aman-aman aja tuh, udah 2 tahun 5 tahun aman. Tapi kan kalau terjadi masalah, nah ini pas kalau-kalaunya ini nih akan jadi yang fatal, beda dengan yang baik, yang memahami segi keamanan. Dok, kita sudah juga bersama dengan Pak Rudi Kukustiawan, ini selaku ayah dari balita yang mengajak anaknya naik Gunung Kerinci. Pak Rudi sudah bersama kami, selamat siang. Pak Rudi, selamat siang. Pak Rudi, selamat siang. Halo ya, selamat siang. Pak Rudi, tahu nggak videonya viral nih? Iya, tahu Bu, tahu ya. Memang itu bukan video yang saya upload, cuman memang itu saya sama anak saya, balita dan istri. Oke. Pak Rudi, ini boleh ceritain nggak sih kenapa akhirnya mengajak anak balitanya untuk naik Gunung Kerinci? Emang nggak takut bawa anak naik gunung? Saya sama istri memang suka ya, hobi naik gunung dari waktu kuliah dulu. Jadi anak saya ada 4, memang waktu 3 anak pertama itu kita sudah jarang naik gunung, baru yang anak terakhir ini kita mungkin pengen naik gunung lagi seperti dulu. Cuman kali ini dengan membawa anak pastinya resikonya 2-3 kali lipat lebih besar ya dibandingkan kalau kita naik sendiri. Makanya kita berusaha mempersiapkan semua hal, safety-nya, terus kondisi anak juga. Kita juga tidak langsung naik gunung yang tinggi, kita camping dulu, terus trekking yang kecil-kecil, baru ya sampai saat ini seperti itu, Bu. Dari anaknya usia berapa Pak Rudi ini diajak hiking naik gunung? Jadi awalnya itu istri saya sama saya itu berdua naik Gunung Ciremai. Itu sampai di bawah, jadi sudah naik sampai puncak, sampai ke bawah itu istri saya sempat drop ya beberapa hari. Ternyata tidak tahu kalau dia lagi hamil 2 bulan, Bu. Jadi pada saat naik Kerinci itu, dan itu hamilnya baby Ana ini. Ya, terus karena mungkin ya memang kehendak Allah ya, kalau bukan Allah juga tidak mungkin bisa diberikan keselamatan untuk anak saya waktu itu. Terus karena kita juga pengennya naik gunung terus dan camping, ya akhirnya dengan kehamilan istri saya itu pun dia juga kepengen naik gunung, mungkin ngidam mungkin ya waktu itu ya, pengen naik Gunung Lawu. Jadi waktu umur 6 bulan itu, kehamilan 6 bulan itu istri saya ngidamnya naik Gunung Lawu. Itu juga saya juga sempat maksudnya kayak kaget gitu kan. Jadi terus gimana ini bawa orang hamil kan. Jadi sempat kita tanya ke dokter itu seperti apa. Katanya kalau memang kuat
ya enggak apa-apa, yang penting tetap dijaga. Jadi ya dari situ kita persiapkan semua resikonya, faktornya. Kalau terjadi suatu hal di atas itu apa yang harus dilakukan, yaitu kita sudah persiapkan semua. Oke. Pak Rudi, ya alhamdulillah sampai saat ini sudah ya. Ya, Pak Rudi, ini di belakang saya lihat ada kayak wall climbing ya di rumahnya ya. Ini memang dari sejak kecil di rumah sendiri sudah memperkenalkan mulai dari wall climbing ke anak-anak, atau gimana ceritanya, Pak? Oh ya, ini memang saya suka panjat tebing juga. Jadi yang di belakang ini papan boulder. Ya biasa saya sama istri juga latihan. Yang sering latihan anak saya yang kedua. Itu dia juga ikutan klub panjat Pixius di Surabaya. Oh, oke. Pak Rudi, ketika membawa baby Ana, itu namanya sama nih, Fen? Sama, Ana. Ana juga. Itu apa persiapan yang dibawa? Kemudian first aid kitnya seperti apa? Apakah sudah dilakukan pemetaan dan sebagainya? Ya, jadi persiapannya memang sebelum kita mendaki, memang 1 bulan sebelumnya itu ada adik saya Mapala, itu ada ekspedisi. Jadi dari Mapala Kawaru ada ekspedisi ke Kerinci, ada bakti sosial juga di sana. Nah itu jadi sekalian saya mintai mapping untuk pemetaan Ormed Medan. Di sana itu nanti campnya yang paling bagus itu enggak banyak angin di mana, jadi untuk safety untuk saya juga, dan mungkin dapat kalau bisa porter yang profesional itu mungkin bisa didapat juga. Jadi kita naik itu sudah persiapan dan manajemen waktunya lengkap. Jadi termasuk menghitung dari pos 1 ke pos 2 berapa jam sampai kita camp itu. Jadi kita usahakan jangan sampai berjalan lewat maghrib gitu, Bu. Oke. Pak Rudi, selama mendaki Gunung Kerinci ini, ada nggak sih kayak kesulitan atau tantangan sendiri? Karena ini kalau dari videonya ini nampaknya cukup sulit ya sambil menggendong baby anak sampai ke puncak Gunung Kerinci, Terus Pak. kalau kita lihat juga biasanya bayi usia 1 tahun 7 bulan ini masih rewel nih, Pak Rudi. Bagaimana mengatasinya di atas sana? Iya, jadi memang kalau kita bawa anak bayi ya, jadi kita sudah tidak memikirkan ego kita, jadi tetap kita memikirkan dia, karena saya dan istri naik, jadi baby Ana ini kan masih ASI kan, jadi mau tidak mau ya dia harus dibawa ikut kita juga gitu. Jadi alhamdulillah selama naik gunung dia tidak pernah rewel, kecuali misalnya mungkin dia pingin turun kayak kemarin yang viral itu. Dia itu sebenarnya habis sarapan pagi, jadi di lereng di atasnya Tugu Yuda itu memang waktunya dia makan, kita sarapan, jadi kita jangan sampai telat waktu untuk sarapan, untuk cemilannya dia. Jadi kalau bisa jangan sampai anak itu dehidrasi atau lapar, jadi karena itu yang buat tenaga dia agar tubuhnya bisa tetap hangat seperti itu. Oke, kita juga penasaran ya setelah mendengarkan cerita dari Pak Rudi, ini respon dari Dr. Farabi ini seperti apa. Tapi nanti kita akan mintai tanggapan dari Dr. Farabi. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami ajak Anda melanjutkan dialog kita tadi. Saya mau ke Dr. Farabi lagi. Dokter, ini kan tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Rudi dan ternyata persiapan ini sudah matang. Ada nggak sih yang perlu diantisipasi lagi bagi orang tua yang ingin mengajak anak-anaknya untuk naik gunung, Dok? Kita tahu bahwa nggak sedikit kita dengar ada masalah di gunung itu ya, terjadi adanya masalah ada korban ya, ada memakan korban. Dan tentunya masalah ini muncul saat di luar perhitungan. Misalnya, biasanya bagus kok, iklimnya biasanya nggak sedingin ini kok, kabutnya nggak seperti ini. Nah, saat terjadi di luar masalah karena di alam yang bebas, barulah itu jadi masalah. Ini yang harus dipikirkan, apakah memang perlu sekali dibawa ke gunung, apa tidak bisa diganti ke tempat lain. Jika memang perlu sekali, udah bawa tim kesehatan belum? Jadi kalau terjadi apa-apa kan butuh waktu tuh dari atas ke bawah. Bisa nggak ditangani secara awal di atas dulu oleh tim kesehatan yang mengerti keadaan?
terutama bagi anak yang belum bisa menyatakan dengan jelas keluhannya. Misalnya Mbak Ana, Mbak Vena kan, Mbak Ana apa yang dirasakan? Oh, aku pusing, muter ke kanan, muter ke kiri, misalnya nyeri daerah sini, itu jawabannya akan lugas dan jelas. Pada anak-anak yang belum bisa, apakah bisa diidentifikasi masalahnya sehingga bisa didiagnosis sehingga mendapat terapi yang tepat. Tentunya doa saya bagi seluruh anak Indonesia adalah semua baik-baik saja ya. Tetapi yang perlu diingat adalah anak sedang fase tumbuh berkembang dan organnya belum matang semua. Satu masalah aja akan menggoyang keseimbangan tubuhnya, akan terjadi masalah, terutama pada anak yang belum bisa menyatakan keinginannya. Akan tetapi jika sudah siap dan segalanya siap, tim kesehatan siap, alat evakuasi siap, tentunya saya di sini bukan fasenya melarang, tapi ingat bahwa gunung adalah alam liar, terutama gunung yang sangat tinggi. Tentunya ini bisa terjadi masalah suatu saat dan kapanpun, jangan sampai kita menyesal belakangan jika belum siap. Tentunya orang tua yang sangat berpengalaman, membawa tim kesehatan, melatih dari rendah, yang dari ketinggian rendah, menengah sampai tinggi juga harus dilakukan. Tapi diingat lagi, perlu nggak sih dibawa? Misalnya perlu untuk mengenalkan lingkungan, bisa nggak sih di area yang lebih rendah lagi, ya, misalnya di area perbukitan saja, yang tidak terjadi cuaca ekstrim, ya kan? Nanti saat mereka berkembang menjadi remaja yang kuat, bisa dibawa, gitu kan, masih banyak waktunya. Itu yang juga perlu dipikirkan. Kira-kira seperti itu, Mbak, yang harus dilakukan. Karena kalau udah terjadi masalah di atas, yang dewasa saja bisa terjadi masalah besar sampai termakan korban, apalagi anak-anak. Oke, kita beralih ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau tadi mendengar statement dokter, tentunya persiapan sudah dilakukan ya Pak Rudi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Anda membawa 4 anak begitu, ada 3 yang mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dengan lugas ya. Apakah mau ikut hiking atau tidak? Nah, seperti apa kemudian anak-anak Pak Rudi ini memang concern gitu, ingin ikut dengan ayah ibunya untuk mendaki? Persiapan apa yang dilakukan? Ya, jadi gini, mungkin ini sebagai edukasi buat kita semua. Jadi minimal seorang pendaki ya itu tahu bahwa ada resiko itu AMS, jadi acute mountain sickness, itu yang harus dipahami semuanya. Jadi kalau saya pun juga berusaha untuk membuat perjalanan itu senyaman dan se-safety mungkin, karena kita tujuannya kan healing ya Bu ya, jadi bukan kita mau nyari apa atau apa gitu. Jadi kalau kita naik dengan anak itu yang kita utamakan itu adalah anak, sudah bukan ego lagi. Jadi saya pun juga enggak membatasi saya punya tahu batasan diri. Jadi misalnya sudah ada masalah atau anak mungkin sakit atau apa gitu kan, mungkin ada cuaca yang enggak baik ya, kita ya harus memberanikan diri untuk balik gitu, seperti itu. Dan kalau dari saya sendiri, anak-anak itu memang saya perkenalkan dari sedini mungkin dengan alam. Jadi kalaupun nantinya ikut dengan saya naik gunung, ya mereka sudah kenal dengan medannya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dibuat acuan bahwa oh naik gunung itu tidak apa-apa, anak kecil. Nah itu mungkin bisa jadi pelajaran bahwa minimal seorang pendaki itu tahu resikonya AMS itu seperti apa, tahu cara analisanya ke anak itu, anak kena gejala-gejala seperti itu tuh seperti apa, terus tahu cara mengatasinya. Jadi kita nggak cuman belajar mengetahui ilmunya, tapi juga tahu resikonya dan gimana caranya kalau hal itu terjadi, seperti itu. Tapi Pak Rudi, selama mendaki Gunung Kerinci dengan baby anak, ini ada nggak sih hal-hal tak terduga yang memang ditunjukkan oleh anak sendiri selama dalam perjalanan mendaki, Pak? Alhamdulillah berkat kehendak Allah tidak pernah. Jadi anak selama saya ajak mendaki itu tidak ada keluhan apapun, karena ya memang saya ikhtiar. Semuanya safety dari awal, manajemen waktu. Jadi jangan sampai kita mendaki itu melewati maghrib, karena kalau malam itu kan udaranya lebih drop ya. Kalau kita jalan mungkin ini yang kenapa sering banyak, kalau pandangan saya pribadi ini offline ya? Enggak, kan masih Pak. Pandangan, kalau dari pandangan saya pribadi itu
kenapa banyak kejadian. Jadi di alam banyak orang-orang atau teman-teman pendaki itu yang sampai hipo itu karena mereka melupakan itu. Jadi minimal harus tahu penyakit acute mountain sickness itu seperti apa penanganannya. Jadi dan jangan mendaki di malam hari kalau masih barusan mendaki ya. Kadang kan temennya sudah pro, dia ngajak temen, tapi sama-sama mendakinya malam hari. Nah itu yang kadang itu bikin temen yang barusan mendaki ini itu bermasalah seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya berita ini juga saya juga mengingatkan buat teman-teman pendaki semua. Jadi bahwa keselamatan itu adalah prioritas utama. Oke, jadi baik. Sampai di rumah itu goalnya, bukan sampai di puncak. Jadi di puncak itu kita masih belum selesai perjalanan. Jadi seperti itu kalau dari saya, Pak. Oke. Bagus sekali ya statement terakhirnya. Jadi tujuannya ini bukan ke puncak, tapi harus bisa ke rumah. Baik, Pak Rudi terima kasih, dokter juga terima kasih sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu.